surga. Nggak pantas balik lagi. Ya Allah, nanti ada orang yang begitu tuh. Ya Allah, mendingan aku langsung ke neraka daripada aku sudah lihat surga, kok suruh balik lagi. Ngeledek banget. Iya, aku ngeledek karena kamu waktu di dunia ngeledek sama aku. Apa ngeledeknya? Dia maksiat di depan diriku, di depan mata Allah melihat itu maksiat. Kira-kira kita pernah nggak maksiat di hadapan Allah? Bu, Pak, kira-kira pernah nggak kita maksiat di depan Allah? Pernah nggak? Pernah nggak kita berbuat maksiat di hadapan Allah? Lah iyalah, Allah tahu banget. Ini namanya ngeledek, yaitu maksiat di hadapan Allah. Orang yang begini nanti di sana diledek lagi. Udah dekat surga tapi nggak jadi masuk, suruh balik lagi ke neraka, diledek. Yang kedua, orang yang diledek itu orang yang waktu di dunia ngeledek, dipanggil Allah pura-pura nggak dengar. Ada orang begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak datang. Padahal pura-pura namanya ngeled. Ada orang begitu. Mana orangnya? Pengen tahu mana orangnya? Nah, semoga dengan peringatan Isra Mi'raj ini, yang tadinya malas ibadahnya semoga rajin semuanya. Yang tadinya sholat tahajudnya malas semoga giat laksanakan tahajud. Yang tadinya malas ke masjid jadi rajin ke masjid. Yang tadinya masjid ini kosong, insya Allah nanti dengan Isra Mi'raj ini masjidnya banjir. Masjidnya banjir jamaahnya. Amin ya rabbal. Dan kita doakan tentunya ya, mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj ini, ya semuanya bertambah. Semuanya bertambah. Duitnya tambah. Utangnya, istrinya, tentunya istrinya tambah cantik, istrinya tambah berkah, tambah yaitu bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semua senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Tentunya sudah panjang lebar tadi sudah dijelaskan tentang Isra Mi'raj. Dan kesempatan yang berbahagia ini mungkin tinggal nambah-nambah dikit doang. Bila perlu sudah cukup ditutup dengan doa saja. Setuju? Setuju. Jamaah rahimakumullah. Inti dari peringatan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu bisa diuraikan panjang, bisa juga pendek. Tinggal pilihnya, mau yang panjang, mau yang pendek. Kira-kira enaknya yang panjang atau yang pendek? Siapa jawab? Nah, tentunya kita tahu bahwa Isra Mi'raj adalah perjalanan dari Mekah ke dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, terus langit 7, terus Sidratul Muntaha. Nggak langit 7 doang langsung, tapi lari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan sampai Sidratul Muntaha. Sebelum melaksanakan Mi'raj, Rasulullah sholat bersama-sama dengan para nabi-nabi yang jumlahnya nabi itu 124.000 nabi, turun pada sholat berjamaah. Siapa yang jadi imam?
Nabi Muhammad sallallahu. Wa taqaddamta lis-salati fasalla kullu man bis-sama diawali yaitu sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Yang jadi makmum para nabi-nabi, para rasul-rasul yang ribuan nabi, bahkan malaikat-malaikat ikut. Yang jadi imam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Setelah itu baru naik langit pertama. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Bayangin habis sholat berjamaah, begitu naik di langit pertama, Nabi Adam sudah ada di langit pertama. Memang begitu. Yang namanya para rasul, para nabi, jam ini di sini, jam ini di sini. Dan termasuk di sini para hadir, para rasul, para nabi Muhammad, terutama para Muhammad sallallahu alaihi. Terus langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan menghadap kepada Allah. Rasulullah mengatakan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Jawab Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Dijawab lagi oleh Rasulullah, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Disaksikan oleh malaikat, para malaikat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Saat itu Rasulullah dikasih tugas, yaitu sholat yang jumlahnya 50 waktu. Berapa? 5 waktu. Berapa? 50 waktu. Nah, pintar. Orang sini mah pintar-pintar. Amin ya Rabbal. Nah, alhamdulillah tadinya 50 waktu menjadi, coba bayangkan kalau 50 waktu, bayangin. Gak kebayang, 5 waktu aja. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Masih ingat ya? Coba nyanyinya gimana tuh? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Enak ya? Enak kapan sholatnya? Begitu turun yang tadinya 50 waktu jadi 5. Alhamdulillah, karena berjumpa dengan Nabi Musa alaihi, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Kata siapa? Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Masya Allah, kita mendapat salam dari siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita harus jawab. Pernahkah kita jawab? Yaitu salamnya dari Nabi Ibrahim. Ternyata karena ini salam yang disampaikan yaitu oleh Nabi Ibrahim,
melalui Nabi Muhammad disampaikan pada umatnya. Maka kita karena ini salam, maka dijawabnya. Bagaimana jawabnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Ternyata Nabi Ibrahim salam kepada kita melalui Nabi Muhammad, kita pun jawab. Ternyata kita juga menjawab salam Nabi Ibrahim setiap melaksanakan, yaitu baca tahiyat Kalau tahiyat awal cukup, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, cukup. Begitu tahiyat akhir, wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan sunnah dilanjutkan seperti tadi. Insya Alhamdulillah. Berarti kita sudah jawab salamnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah rahimakumullah. Begitupun Nabi Musa alaihissalam. Berkat usulnya Nabi Musa alaihissalam, tadinya perintah sholat tadinya 50 waktu menjadi ini berkat siapa? Nabi Musa alaihissalam. Pernah ketemu setan dengan Nabi Musa. Dengan Nabi Musa. Kata setan begini, hai Musa, kamu kan bisa langsung ngomong sama Allah, sehingga dikatakan kalimullah. Tolong sampaikan kepada Allah, aku pengen tobat. Kata siapa? Kata setan. Girang banget, senang banget Nabi Musa dengar setan katanya mau tobat. Seneng gak? Setan tobat, kira-kira enak gak kita gak ada yang gangguin? Nih setan, ya Musa, kamu kan suka ngomong langsung sama Allah, tolong sampaikan salam, aku pengen tobat, bisa gak? Oh bisa, nanti saya sampaikan. Wah girang banget. Begitu sampai kepada Allah, ya Allah, ada permohonan dari setan bahwa setan mau tobat, katanya gimana, mau diterima enggak? Apa kata Allah? Ya, dia mah enggak bakalan, dia mah orangnya begitu keras hati, keras kepalanya tuh. Sampaikan apa? Sampaikan pada Musa, gampang setan mah, karena setan kesalahannya suruh sujud kepada Nabi Adam, nggak mau, itu doang kesalahannya. Udah sampaikan kepada setan. Nah, sujud saja di kuburan Nabi Adam. Oh senang banget Musa. Wah gampang, suruh sujud aja udah beres tuh. Nah kemudian gimana Musa hasilnya? Ada, gampang katanya. Apa? Suruh sujud saja kepada kuburannya Nabi Adam. Marah setan. Enak aja, Adam masih hidup aja suruh sujud gak mau, ini udah mati suruh sujud. Wah. Jadi kalau kita punya salah sama teman kita, kemudian teman kita ya udah meninggal, udah parangin aja kuburannya, minta maaf di kuburan. Kira-kira mau nggak? Enak aja, lagi hidup aja nggak mau minta maaf, apalagi minta maaf di kuburan. Itu namanya jiwa setan, sifat setan. Jamaah rahimakumullah. Intinya Isra Mi'raj hasilnya adalah sholat lima waktu. Alhamdulillah. Kira-kira sampai jam berapa nih? Nah.
قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Begitu pentingnya sholat. Sehingga kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bin abdi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali disiksa, ditanya dari hari kiamat adalah masalah sholat. Fa idza shalahat, kalau sholatnya beres semuanya. Fa idza fasadat, kalau sholatnya enggak beres maka enggak beres. Maka hati-hatilah tentang masalah sholat. Tuh. Karena pada satu saat ibu-ibu, karena kita ini calon-calon surga semuanya. Amin ya rabbal. Kita ini sudah punya kunci surga. Kira-kira kalau kita udah punya kunci surga enak gak? Nah, apa kunci surga? Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur. Tenang, udah punya kuncinya. Alhamdulillah. Ini calon surga semua ini. Namanya juga mungkin masuk, mungkin kasihan dong. Tapi calon yang pasti jadi. Amin ya rabbal. Kita harus yakin, karena kita sudah punya kunci surga. Apa kunci surga? La ilaha illallah. Tuh. Karena pada satu saat bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu ada rombongan mau ke surga. Apa pertama kali ada rombongan ke neraka. Apa kata Allah? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Ingat di Mekah ya, Bu? Ingat di Mekah ya? Masih ingat waktu di Mekah? Emang ada yang belum? Nah, yang belum kita doakan semoga pergi haji semuanya, pergi ke Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Jadi nanti Bu, berduyun-duyun, kumpul banyak orangnya. Kemana? Pergi ke neraka. Berduyun-duyun. Mau pergi ke neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Berduyun-duyun, berkelompok-kelompok menuju ke neraka. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Begitu datang terbuka pintunya. Wa qala lahu khazanatuha. Maka penjaga neraka ngomong, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza. Apa kata penjaga neraka? Siapa penjaga neraka? Malaikat. Kata malaikat, ngapain ke sini? Ini neraka, panas. Kok ke sini? Salah alamat. Begitu tuh. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Apa enggak ada yang bilangin bahwa neraka itu dahsyat? Ngapain kesini? Emang di sana enggak dibilangin? Emang di sana enggak ada pengajian? Ada. Qalu bala, ada. Emang enggak dibangunin kalau pagi sholat subuh? Ada.
Kenapa kesini? Emang gak ada ustaz-ustaz? Ada. Emang gak ada pengajian? Ada, tapi nggak datang. Ada orang begitu. Nah, kalau bala walakin haqqat kalimatul azab ala kafirin, dasar manusia dari muda sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan pekerjaan, sibuk urusin anak. Begitu tua sibuk mikirin penyakit. Kapan sempatnya? Oleh karena itu insya Allah setelah Isra Mi'raj ini pengajian penuh, sholat berjamaah penuh, semuanya makmur penuh. Amin ya rabbal. Ada lagi rombongan, rupanya orang Kadikarang yang tukang ngaji kayak kita ini. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Rombongan buahnya menuju ke surga. Ketemu malaikat penjaga surga. Siapa? Malaikat Ridwan. Rupanya rombongan ini ibu-ibu, bapak-bapak, orang Kadikarang. Amin gitu. Amin aja diajarin. Apa? Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat, sukses, bahagia, silahkan fadkhuluha khalidin, silahkan masuk surga semuanya. Amin ya rabbal. Surga itu, ibu-ibu tahu nggak surga? Nggak tahu, sama. Ra'at wala udhunun sami'at wala qalbu hadar. Susah dipandang, diingat, dilihat dengan mata. Susah saking hebatnya. Tuh di surga itu, Bu. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak nanti masuk surga besarnya seperti Nabi Adam. Nabi Adam tuh 60 hasta. Kira-kira 60 hasta itu 40 meter. Nanti nih 40 meter tingginya nih. Masuk surga, kan surga semua nih. Amin gitu. Nah, begitu tinggi 40 meter. Nah, kalau orang 40 meter, kira-kira kepalanya seperti apa? Gede. Wow. Kalau kepalanya gede, hidungnya seperti apa? Wow. Kalau hidungnya gede, golongan kayak apa? Wah, durian masuk. Oh, besar di sana seperti Nabi Adam. Dan di sana kenikmatannya, makannya kenikmatan 100 kali lipat. Blok. Yang nama bidadari, tahu bidadari? Ibu tahu nggak bidadari? Nggak tahu, sama. Bidadari begitu saking beningnya, air minum masuk tenggorokan kelihatan tuh. Masya Allah. Dilihat dari luar, itu kebayang transparan semuanya tuh. Bidadari. Dilihat dari luar, kelihatan semuanya tuh. Dari luar sampai dalam. Wah. Itu bidadari. Masya Allah. Emang ada bidadara? Nah, sebenarnya bidadari itu teman hidup yang menyenangkan, baik laki-laki maupun perempuan. Masya Allah. Wah, luar biasa namanya surga. Kalau nggak percaya buktiin. Insya Allah. Ada lagi rombongan. Yaitu rombongan ke surga. Tadi kan rombongan pertama ke neraka, rombongan kedua ke surga.
Ini rombongan lain lagi. Begitu menuju rombongan berdua ke surga, sampai baru nongol, baru udah dekat gitu, udah lihat ya indahnya surga, suruh balik lagi. Weh, mau mana? Surga. Nggak pantas balik lagi. Ya Allah, nanti ada orang yang begitu tuh. Ya Allah, mendingan aku langsung ke neraka daripada aku sudah lihat surga, kok suruh balik lagi. Ngeledek banget. Iya, aku ngeledek karena kamu waktu di dunia ngeledek sama aku. Apa ngeledeknya? Dia maksiat di depan diriku, di depan mata Allah melihat itu maksiat. Kira-kira kita pernah nggak maksiat di hadapan Allah? Bu, Pak, kira-kira pernah nggak kita maksiat di depan Allah? Pernah nggak? Pernah nggak kita berbuat maksiat di hadapan Allah? Lah iyalah, Allah tahu banget. Ini namanya ngeledek, yaitu maksiat di hadapan Allah. Orang yang begini nanti di sana diledek lagi. Udah dekat surga tapi nggak jadi masuk, suruh balik lagi ke neraka, diledek. Yang kedua, orang yang diledek itu orang yang waktu di dunia ngeledek, dipanggil Allah pura-pura nggak dengar. Ada orang begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak datang. Padahal pura-pura namanya ngeled. Ada orang begitu. Mana orangnya? Pengen tahu mana orangnya? Nah, nih sebagai contoh contoh apabila orang mau bepergian, umpamanya umroh, mau naik pesawat naiknya terbangnya jam 12. Kira-kira harus datang ke bandara jam berapa kira-kira? Ya jam 10, takut ketinggalan. Kalau berangkatnya jam 12, kalau zuhur jam 12, datang ke masjidnya jam berapa? Woi. Orang naik pesawat jam 12 terbangnya, kira-kira datang ke bandara jam berapa? Jam 10 udah nyampe tuh, baru tuh insya Allah bisa terbang. Zuhur jam 12, datang ke masjid jam berapa? Jam 1. Gak bakalan terbang, gak bakalan naik derajatnya, tetap aja di bawah. Oleh karena itu yang punya suami, ya, jam 12 tuh minimal 15 menit atau 10 menit sudah ada di masjid, insya baru bisa naik derajatnya di sisi Allah. Kalau nggak begitu nggak bakal naik, tetap aja begitu. Nyambung sih. Nah, ya rahimakumullah. Tetapi kembali lagi, as-salah mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Ternyata kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa naik langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh? Kenapa bisa naik? Karena sebelum Isra Mi'raj dibersihkan dulu dadanya, hatinya bersih. Begitupun orang yang mau mi'raj, orang sholat harus dibersihkan dulu dengan wudhu. Wudhu secara lahiriah, rukun wudhu ada 6. 1 niat di dalam hati, 2 membasuh muka, 3 membasuh tangan sampai siku, 4 mengusap sebagian kepala, 5 membasuh kaki sampai mata, 6 tertib, artinya yang dulu didahulukan, yang akhir di akhir. Itu secara lahir. Secara batin dibersihkan hati kita. Jangan waktu sholat begitu ada imam, kata makmum, ya kok bacanya begitu, dia yang panjang baca pendek, yang pendek baca panjang. Coba lagi sholat aja ngatain orang, ada orang begitu. Kenapa? Kotor hati kita. Udahan aja. Begitu giliran jadi imam, kata yang jadi imam tadi, ya begitu.
Sama-sama. Udah. Andai kan sholat berjamaah. Orang berjamaah itu al-jama'atu rahmatun. Andai kan dia jadi imam, pertama kali yang diperiksa oleh Allah itu ada yang jadi imam. Bener gak, beres gak? Imamnya ngelantur, lagi inget sini, dilihat baris kedua. Yang pertama itu, yang pertama dilihat lagi, ada yang beres jadi, ya ngaco semua ini. Pindah baris ke berikutnya, sama juga. Kalau satu orang diterima, terima semuanya. Semuanya nggak ada yang beres. Bagaimana tuh? Wah, al-jama'atu rahmatun. Insya Allah dengan berjamaah akan diterima semuanya. Amin ya rabbal. Idza balagha ma kullatain lam yahmil khabath. Kalau air itu lebih dari 2 kulah, maka dianggap suci. Kalau sholat berjamaah itu begitu banyak, maka dianggap bersih, diterima semuanya. Amin ya rabbal. Pantesan ibu-ibu ikut-ikutan berjamaah kalau subuh, pengen diterima. Amin ya rabbal. Tuh, apalagi sholat subuh tuh, qobliyahnya aja pahalanya luar biasa. Qobliyahnya doang tuh. Rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat qobliyah subuh itu pahalanya bagaikan memiliki dunia beserta isinya. Situ tuh rajin sholatnya tapi kok miskin. Bukan buat di dunia. Kalau buat di dunia ditaruhnya di mana? Dia memiliki dunia beserta isinya, rumahnya kecil, mau ditaruh di mana? Bukan buat di sini tapi buat di akhir. Ya, lagian kita di sini udah lama kok. Nih sekarang nih lagi duduk-duduk di. Kita sekarang berada di atas bumi. Nanti pada satu saat akan di atas bumi berapa tahun? Paling puluhan tahun. Tapi di dalam bumi ribuan, bahkan berabad, bahkan selama-lamanya. Tuh, kira-kira yang dipikirin yang puluhan tahun atau yang ribuan tahun? Bohong. Ini kita sekarang ini ada di atas bumi, nanti pada suatu saat akan di atas bumi berapa tahun? Puluhan tahun. Di dalam bumi berapa tahun? Kira-kira yang dipikirin yang sebentar atau yang selamanya? Bohong. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu. Ulang lagi. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu. Alhamdulillah, ternyata orang sini Al-Quran di luar kepala. Al-Quran di luar kepala. Al-Quran mah di mana, kepala mah di mana. Insya Allah. Siruna hayatad dunya. Dasar manusia yang dikejar-kejar dunia. Padahal akhirat khairu wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Nih. Jadi kita terus terang, sering saya katakan begini, kira-kira kita hidup ini termasuk orang yang bahagia atau sengsara? Bohong. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, badan mas sehat, cuma ada orang begitu. Orang bersyukur kok setengah-setengah. Ada lagi, gimana kabarnya? Udah sehat? Alhamdulillah di sini udah sehat nih. Cuma sebelah sini masih sakit. Kok bersyukur separuh-separuh? Harusnya bagaimana? Gimana kabar? Alhamdulillah sudah sehat. Biasalah, tinggal dikit-dikit biasa. Orang sehat yang namanya sakit itu seni hidup. Nggak ada mati gara-gara sakit. Sakit mah seni hidup. Kenapa? Andai kan sehat semua, bagaimana dokter? Kasihan. Rumah sakit kosong. Jadi begitu kosong, rumah sakit kosong. Ya Allah ya Rob,
Orang mau sakit ini udah 2 bulan kosong banget, ya Allah. Dia sholat tahajud. Ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob. Terusin Rob. Apa doanya? Sakit semua? Enggak. Ya Allah ya Rob, berikan aku keberkahan ya Allah. Rumah sakit ini ya Allah kok kosong banget ya Allah. Kan begitu. Dan lagi orang-orang ya biasa, ada orang meninggal, ada orang lahir, biasa itu mah. Nah kalau pamannya hidup semua nggak ada yang mati gimana? Tukang gali kubur, iya kan? Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu. Kembali bersihkan hati kita, karena tidak akan diterima oleh Allah kalau hati kita belum bersih. Saya sering di mana-mana tanya nih, ya kita suka ngejelek-jelekin makhluk Allah. Jawab semuanya. Positif sama negatif, bagusan mana? Positif, berarti negatif jelek. Begitu mau naik pesawat disuap, positif. Akhirnya masuk rumah masa. Yang negatif naik pesawat. Jadi bagusan positif bagi negatif. Tadi positif. Yang naik pesawat yang negatif. Wah, kata yang negatif, alhamdulillah bagus aku negatif. Naik pesawat baru setengah jam pesawatnya meledak. Hancur, masuk laut, berantakan, acak-acakan. Kedengar sama yang positif. Alhamdulillah bagus aku positif. Jadi bagus yang mana? Pelan loh. Yang negatif, yang kena musibah itu nanti di akhiratnya masuk surga bigoy, dihisab, nggak dihisab lagi langsung masuk surga. Kelihatan sama yang positif, enak banget loh gue mah udah ribuan tahun nggak masuk surga, dia mah enak banget langsung masuk. Jadi bagus positif negatif. Ya pelan loh. Nih kalau ada positif loh nggak ada negatifnya, gak bakal nyala, bener gak? Jadi bagus positif, bagus negatif. Kok robah lagi? Bapaknya positif, ibunya negatif. Coba nada positif dong, gak ada negatifnya. Jadi apa? Padahal positif ciptaan Allah, negatif pun ciptaan. Karena dua-dua ciptaan Allah semuanya gak ada yang jelek. Semuanya bagus. Kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, yang kau ciptakan ini enggak ada yang sia-sia, semuanya bagus. Udah bisa jawab positif sama negatif, bagusan mana? Pintar, lulus. Jawab lagi. Bagusan anjing, bagusan kambing. Bagusan kambing, bagusan anjing. Begitu anjing. Jadi bagusan kambing, bagusan anjing. Kambing. Bagusan berarti anjing jelek. Kalau polisi ngejar-ngejar penjahat bawa kambing, bawa anjing. Coba kalau polisi ngejar-ngejar penjahat bawa kambing, mau korban. Nih kita ini suka ngejelek-jelekin ciptaan Allah. Tuh. Kan ada ceritanya. Seorang sufi, waliullah. Begitu mau ke masjid bawa naik pakai gamis putih. Diikutin sama kata
Begitu tuh. Kesinggung anjing. Segitunya benci banget sama aku. Kata siapa? Astagfirullah, kayak tadi anjing lagi. Begitu anjing ikut-ikutan ngikutin sama orang yang mau masjid, bukan masjid dan mau taklim. Begitu pakaian putih dideketin begitu tuh. Sampai dia kesinggung. Segitunya benci banget sama aku. Andaikan aku memilih, aku juga pengen jadi manusia, tetapi kan ditakdirkan oleh Allah jadi anjing, aku terima. Kata siapa? Kata anjing, andaikan bajumu dijilat sama aku, najis, oke lah najis, paling cukup dicuci 7 kali dengan air, udah suci. Tapi kebencianmu pada diriku, berarti hatimu najis, lebih najis dari aku. Kata orang yang benci kepada anjing saja begitu najis hatinya, kotor. Bagaimana kalau orang itu benci sama manusia? Saudara sendiri dibenci, ada orang begitu. Padahal saudara sendiri dibenci. Padahal saudaranya ciptaan. Kenapa dibenci? Mertuanya dimarahin, anaknya diambil, orang tuanya. Ada orang begitu. Lebih najis dari anjing. Anjing najis, tapi dia yang begitu, sifat begitu, lebih najis dari anjing. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Hilangin yang begitu, hilangin. Ini pada benci-bencian, sama-sama pengurus masjid benci-bencian, ada orang begitu. Sama-sama jamaah marah-marah, padahal tukang ngaji, pada marah-marah, ada orang begitu. Dasar. Sama-sama ustaz berantem, ada orang begitu. Mana orang? Lebih najis dari na'udzubillah summa na'udzubillah min. Bersih hatinya. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang hatinya tidak bersih, kotor, gak bakalan nyampe kepada Allah. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Gak bakalan naik-naik, gak bakalan mi'raj baru Isra doang. Nah, mulai saat ini, apalagi ini bulan Rajab, bersihkan. Nggak ada saling musuh-musuhan, karena sama-sama ciptaan Allah. Jadi ketemu siapa? Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tumben gak dia habis Isra Mi'raj. Begitu dan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sekarang semua tumben kamu dia habis Isra Mi'raj. Enak kan ya? Itu berhasil Isra Mi'rajnya. Isra Mi'raj semalam suntuk. Nggak roba-roba, masih benci aja sama anaknya, sama istrinya. Coba istrinya sendiri dimarahin. Siang dimarahin, malam. Nih, bersihkan hati. Oleh karena itu, wa qala ba'dul hukama, dia mengatakan akhlak penghuni surga. Akhlak penghuni surga itu ada 3. Akhlak penghuni surga ada, catat nih. Kalau pengen masuk surga, catat nih. Apa? Al-ihsan idal musi, yaitu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Ini penghuni. Kalau dia baik, gue baik. Kalau dia jahat, neraka.
Kalau dia baik, gue baik. Kalau dia jahat, gue lebih banyak jahat lagi, neraka. Lah tujan illahnya karim, susah diketemukan orang begini kecuali orang-orang yang mulia seperti kita ini. Baru amin. Jadi kalau dia baik, aku baik. Kalau dia jahat, baik. Pilih mau surga mau neraka. Nggak ada berantem marah-marahan. Biarin dia nggak baik, aku tetap baik karena pengen masuk. Ini akhlak penghuni surga. Ulang lagi. Yang pertama, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik mah biasa itu mah. Inilah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Luar satu. Yang kedua, wal afu amman dzalamahu, memaafkan kepada orang yang mendoliminya. Bisa. Kalau dia minta maaf, gue maafin. Kalau dia nggak minta maaf, sampai 7 turunan. 7 turunan, baru 2 turunan, nah udah hahe. Memaafkan kepada orang yang mendolimi. Kalau dia minta maaf, gue maafin. Kalau dia nggak minta maaf, maafin. Kalau tadi gimana? Kalau dia minta maafin, kalau dia nggak minta maaf, neraka. Kata yang tua, harusnya kan yang muda datang sama yang tua, kan pantas minta maaf ya. Lebaran harusnya yang muda datang sama yang, kan pantas ya. Kata yang muda, nggak begitulah bang, harusnya yang tua ngajarin sama yang muda, datang sama yang muda, pantas gak? Kapan nyambungnya? Siapapun yang pertama kali datang itulah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu. Masya Allah. Yang kedua apa? Yang kedua, memaafkan kepada orang yang mendoliminya. Yang ketiga, biar cepat selesai, loman kepada orang yang pelit. Loman kepada orang yang dermawan kepada orang yang kikir. Ini akhlak penghuni surga. Jangan dikasih nih sama pelit. Nah itu neraka. Ini ada orang udah jahat, jelek, pelit, koret, apa ya? Kikir, kucir, ngedit, apa lagi? Wah, yang namanya orang pelit itu benci banget sama orang padahal dia sendiri. Ulang lagi. Yang namanya orang pelit itu benci banget sama orang padahal dia sendiri. Insya Allah tuh sering diceritakan begini, yang namanya orang pelit ya. Ada pelit banget. Begitu ada kucing lewat, nengok doang rumahnya, gitu, nggak mampir, ketemu sama temannya, nggak mampir, pelit. Kucing lewat satu lagi, nengok doang pintunya, nggak mampir, galak. Jadi kalau orang rumahnya nggak ada kucingnya, ya rahimakumullah. Oleh karena itu 3 perkara akhlak penghuni surga. Yang pertama, berbuat baik kepada orang yang berbuat. Yang kedua, memaafkan kepada orang yang menzaliminya. Yang ketiga, dermawan kepada orang yang kikir. Ada orang jahat banget, gak pelit segala, kita datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Masuk. Wih, galak banget.
Gini singkat aja, datang sini mau silaturahim. Selain silaturahim nih ada duit cuma 500.000, nggak besar. Duit apaan? Ya hadiah lah. Taruh situ. Dasarnya pulang lagi. Ya Allah. Kira-kira besoknya datang lagi nggak? Datang lagi. Dasar neraka. Datang lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa? Duit. Ini dapat objek kan lumayan. Ini cuma nggak besar, cuma 1 juta. Tanggung banget sih. Harus itu. Biasanya pulang. Ya Allah. Kira-kira minggu depan datang nggak? Kira-kira datang nggak? Dasar neraka. Datang lagi, begitu datang dia ngasih 2 juta. Masya Allah. Sampai dia begitu selesai, dia pergi, dia ngomong, ya Allah, ya Allah, aku tersiksa dengan kebaikan dia. Ya Allah, memang dia itu baik banget, aku yang jahat. Nyesel dia. Arti rumah tatma'inul qulub, kebaikan nggak bisa dibohongin, hati nggak bisa dibohongin. Ternyata dia baik, aku yang jahat tuh. Dia tersiksa dengan kebaikan dia. Nah, jamaah rahimakumullah, tentunya kita mengharapkan bahwa kita ini dengan Isra Mi'raj harus ada buahnya, harus ada buahnya. Ini lagi dikampanyekan kemana-mana, harus ada buahnya, yaitu memiliki kalimat thayyib, kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah itu? Kalimat yang la ilaha Muhammadur, itu kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Itu disebut kalimat thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama. Apakah kau tidak tahu Allah bikin perumpamaan yang disebut kalimat thayyibah seperti pohon yang baik. Pohon yang baik seperti apa? Yaitu pohon yang punya akar kuat. Pohonnya tinggi, buahnya nggak ada tintinya. Kira-kira pohon apa? Ulang lagi. Tebakannya. Pohon apa? Akarnya kuat. Pohonnya tinggi, buahnya banyak. Pohon? Ternyata di Al-Quran ada pohon Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Bahasa kitanya, apa kamu gak lihat Allah ada perumpamaan, ada contoh kalimat thayyibah, asluha sabit, akarnya kok mantep. Walaupun pohon kelapa itu adanya di galang tinggi, ada angin, roboh enggak? Kenapa? Asluha sabit, akarnya. Walaupun musim globalisasi, harus informasi dahsyatnya, musim HP di mana-mana, dia nggak pengaruh. Tetap aja orang-orang pada pegang HP, dia pegang Al-Qur'an. Kokoh kuat akarnya. Nyambung gak sih?
hujan tetap aja ke masjid. Asluha sabit, akarnya kuat, hebat. Halo? Padahal dia sakit tetap aja sholat tahajud. Masya Allah, lagi sakit aja sholat, apalagi sehatnya. Ini sehat aja. Bagaimana kalau sakit? Ada orang begitu? Mana orangnya? Asuha sabit, akarnya kuat. Tuh, kagak pengaruh. Ini mah gara-gara hujan dikit. Bapak-bapak nggak jadi ngaji. Ada orang begitu. Keluar dari rumahnya, yang keluar hujan ya, masuk lagi. Kagak ngaruh. Hujan ada payung. Ngajian Jumat, dia lagi yang datang. Nah, mulai habis Isra Mi'raj ini, maka rame. Amin ya rabbal. Asluha sabit. Ini jangan kayak orang-orang sono. Dari bangun tidur sampai tidur lagi yang dipegang-pegang jamaah banget. Kagak ngaruh. Bukan berarti nggak boleh HP, silahkan, tapi giliran sholat ya sholat. Tuh, insya Allah. Ini mah suami istri, suaminya di kamar, udah di kamar tidur, istrinya di ruang tamu lagi main. Kata suaminya, lama banget sih. Suaminya di kamar ruang tamu, dianya istrinya di kamar di main HP. Suami istri dua-duanya di kamar tidur, sampai sama-sama pegang. Ada orang gitu. Asluha sabit, kagak ngaruh. Udah jam 10 berhenti. Maka malam dibagi di 3, sepertiga untuk manusia, sepertiga untuk diri kita, sepertiga untuk Allah. Jam 7, 8, 9, 10 linnas untuk manusia, ngobrol segala gini-gini. Udah, termasuk itu juga jam itu tuh, jangan sedang malam-malam. Tuh, jam 11, 12, 1, 2 linapsi untuk diri kita sendiri, istirahat tidur. 3, 4, 5, 6 billah untuk tahajud mulai jam 3. Jangan seperti yang dulu-dulu. Begitu jam 3 bangun ke kamar habis kencing ya cebok dulu, pasti cebok. Nah, ayo kita bangkit. Maka kita wa far'uha bis sama, pohon kelapa itu tinggi sehingga kalau ada orang naik pohon kelapa itu pandangan jauh ke depan. Tuh, orangnya masih di dunia tapi pandangan matanya sudah ke akhir. Wa far'uha bis sama, bukan yang dipikirin besok tapi hari esok bagaimana. Wa far'uha bis sama itu dalam surat Ibrahim ayat 24-25. Coba lihat di Al-Quran. Wa far'uha fis sama, tu'ti ukulaha kullahin, dan buahnya ada yang tua, yang muda, yang kecil, terus sampai kembang. Wah, nggak ada intinya. Musimnya nggak ada itu. Kullahin bukan kulla waktin. Tuh, itu buah kelapa. Masya Allah. Dan kelapa prinsipnya begini, kata pohon kelapa nih. Pernah dengar ngomongnya? Kata pohon kelapa nih, hidup cuma sekali. Selagi hidup banyakin buahnya. Buat siapa? Buat siapa saja yang memerlukan. Ya, hidup cuma sekali. Siapa yang memerlukan? Bila perlu
pohonnya, bila perlu buahnya. Yang tua silakan ambil, yang muda silakan, yang mangga juga silakan, daunnya silakan, yang tua yang silakan ambil. Bila perlu aku badannya, pohonnya aku rela demi untuk kebahagiaan manusia. Itu kata siapa? Apa? Istilah orang kelapa, pohon kelapa, yaitu imannya mantap, pandangan jauh ke depan ke akhirat, kemudian buahnya nggak ada intinya. Ya, jangan sampai kata bapaknya, nah kalau ada tamu jangan bangunin ya, lagi istirahat. Tuh, tidak. Jangankan siang, malam bangunin kalau ada orang perlu. Tuh, kullahin, setiap saat memberi manfaat. Nah, sering kan diceritakan tuh ya, ada orang kita punya warung tuh, warung kecil gitu tuh. Ada obat segala gitu kan. Begitu jam 3 malam tok-tok, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Minta obat, anak saya mencret. Iya, ini obat nih. Biasanya ini nih. Aduh, mohon maaf yang nggak bayar ngutang dulu ya. Bayangin, lagi tidur di bangunan, ngutang lagi. Kira-kira gimana, kesel nggak? Keluar. Ada nak tidur, bangun, ngutang lagi. Brengsek. Ada apa? Itu tuh tangga tuh. Ngutang malam-malam ya nak tidur. Kira-kira begitu enggak? Enggak. Kenapa? Karena memiliki kalimat thayyibah, memiliki kalimat hebat, seperti bahwa kata tadi. Apa ngomongnya? Ya Allah ya Rabb, enggak sia-sia aku diberi warung kecil-kecilan, di tengah malam masih bisa aku membantu orang lain. Ya Allah, alhamdulillah. Enak kan gitu? Kalau tadi gimana? Brengsek. Nah, kenapa? Memiliki kalimat thayyibah. Akhirnya mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi pohon semoga kita menjadi kayak pohon, seperti pohon kelapa. Jangan mudah-mudahan kita menjadi pohon. Insya akhirnya kita berdoa pada Allah SWT. Semoga dengan adanya Isra Mi'raj ini, bukan hanya Isra saja tetapi Mi'raj. Bukan hanya kita sholat saja tetapi Mi'raj. Bukan saja kita yaitu hablum minan nas, hablum minal, sesibuk apapun kita siap untuk berjuang sehingga seperti indahnya pohon kelapa. Mudah-mudahan kita semua menjadi pohon. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulil ajmain. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'am majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa an sultanik. Allahumma ashrah sudurana wa yassir umurana wa zin akhlaqana bi salati a'malana. Allahumma jammilna bis-sihha wal afiyah wa jammilna bis-syukri wal qanaah wa jammilna bil judi wal karamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi wasallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.